Kebiasaan baik yang telah terbangun lama terkadang membuat kejutan kecil terasa janggal. Cukup 2,5 laga tanpa gol dan sebagian pihak mulai bertanya-tanya. Namun semuanya kembali ke tempat semula ketika Lautaro Martinez kembali menjadi Lautaro yang sesungguhnya. Begitulah pujian yang disampaikan Gazzetta dello Sport kepada Kapten Inter yang menjadi penentu kemenangan Nerazzurri atas Udinese dan kembali menjadikan timnya berputar di sekeliling dirinya. Dalam laga tersebut, Lautaro tampil lengkap. Gazzetta menyoroti kualitas dribblenya di ruang sempit, kemampuannya melindungi bola dengan tubuh layaknya seorang pivot, hingga sentuhan cerdas yang berujung gol. Sang penyerang Argentina digambarkan sebagai perpaduan dua sisi dalam satu sosok, keganasan saat mempertahankan bola dan ketenangan absolut ketika mengeksekusi peluang. Secara statistik, Lautaro menegaskan statusnya sebagai salah satu penyerang paling komplit. Ia menjadi satu dari 2 pemain musim ini yang mampu mencetak lebih dari 3 gol, baik dengan kaki kanan maupun kiri. Hingga kini, Lautaro sudah mengoleksi 5 gol dengan kaki kanan, termasuk gol ke gawang Udinese, dan 4 dengan kaki kiri. Satu nama lain yang sejajar dengannya adalah Igor Thiago dari Brentford. Tak hanya itu, Martinez juga mencatatkan diri sebagai pemain pertama dalam sejarah Serie A yang terlibat aktif dalam setidaknya 15 gol pada 7 musim beruntun. Namun Inter tak hanya bergantung pada Lautaro, Pio Esposito kembali mencuri perhatian dengan performa impresif di sisi sang kapten. Dalam laga kontra Udinese, Esposito mencatat akurasi umpan sempurna 100% dan kembali menuai pujian langsung dari Lautaro usai pertandingan. Inter pun kini tak lagi hidup dari duet Tula semata. Sebuah poros baru mulai terbentuk, digambarkan sebagai makhluk Italo-Argentina yang seimbang dan kokoh, memadukan teknik dan fisik. Poros itu kini dijuluki Piola, sebuah penghormatan terhadap masa lalu gemilang, sekaligus simbol lahirnya kekuatan baru di lini serang Nerazzurri. 3 poin yang diraih Inter pada laga kemarin bukan sekadar kemenangan biasa. Menurut ulasan Corriere dello Sport, hasil tersebut memiliki rasa balas dendam ganda bagi Christian Chivu. Pasalnya, dalam karier kepelatihannya yang masih singkat, Chivu sebelumnya sudah 2 kali menghadapi Udinese asuhan Rune Yates dan selalu berakhir dengan kekalahan. Media asal Roma itu juga menyoroti betapa banyak hal telah berubah sejak 31 Agustus lalu, tanggal yang kini terasa sangat jauh. Kekalahan Inter dari Udinese pada laga putaran pertama kala itu menandai fajar sebuah musim yang kemudian berubah arah secara dramatis. Seiring berjalannya waktu, tim asuhan Chivu terus berkembang, naik level dan menjaga konsistensi performa, hingga memaksa para pesaingnya bekerja keras dalam perburuan papan atas. Inter dinilai menemukan kunci stabilitas lewat performa meyakinkan melawan tim-tim papan tengah dan bawah, lawan-lawan yang kini mampu mereka atasi dengan efektif. Konsistensi inilah yang menjadi penawar atas salah satu kelemahan utama Nerazzurri, yakni hasil dalam laga-laga besar yang tetap menjadi pekerjaan rumah ke depan. Faktor utama yang membuat Inter mampu menjaga kecepatan dan ritme permainan secara konstan adalah soliditas yang kembali terbangun di lini pertahanan. Kata kunci dari kebangkitan ini adalah tanggung jawab, sebagaimana kerap ditekankan oleh Chivu sendiri. Pertandingan dan kemenangan seperti yang diraih di Udinese menjadi cerminan nyata dari kekompakan tim serta kekuatan proyek yang tengah dibangun sang pelatih bersama skuad Nerazzurri. Pertandingan Inter melawan Udinese sejatinya berjalan lancar tanpa ketegangan berarti. Namun situasi berubah pada menit ke-68 ketika wasit Marco Di Bello menjadi pusat perhatian dan memicu emosi kedua tim di lapangan. Sebuah keputusan yang disebut sebagai blackout dari pengadil asal Brindisi itu mengubah jalannya laga. Di Bello terlebih dahulu meniup peluit dan memberikan tendangan bebas di tepi kotak penalti untuk Inter, menyusul dugaan handball Kabasele yang terjadi akibat pantulan bola dari rekannya sendiri. Tak lama berselang, wasit kembali menuai kontroversi saat Udinese melancarkan serangan balik. Davis yang melaju bebas menuju gawang dihentikan oleh Carlos Augusto. Meski tackle back Inter tersebut dinilai bersih dan tepat mengenai bola, Di Bello tetap mengganjar Carlos Augusto dengan kartu kuning. Keputusan itu langsung memancing protes dari kedua kubu. Pihak Inter menilai kartu kuning tersebut tidak berdasar, sementara Udinese justru menuntut kartu merah karena menganggap insiden tersebut sebagai pelanggaran yang menggagalkan peluang emas mencetak gol. Dalam situasi ini, VAR tidak dapat melakukan intervensi, sehingga keputusan wasit tetap tak berubah dan menyisakan perdebatan di lapangan.
Langkah mendadak Branimir Mladic mengganti agen berpotensi menggagalkan kepindahannya ke Inter Milan. Bek muda asal Kroasia itu kini resmi berada di bawah kendali agen baru, Vali Ramadani. Sebuah keputusan yang tidak disambut baik oleh manajemen Nerazzurri. Pakar bursa transfer Fabrizio Romano mengulas situasi tersebut dalam video terbarunya di YouTube. Ia menegaskan bahwa negosiasi belum menunjukkan perkembangan berarti, dan Inter merasa kecewa dengan manuver yang dilakukan pihak Mladic. Situasinya belum terbuka. Inter sama sekali tidak senang dengan apa yang terjadi, yaitu pemain memilih agen baru setelah kesepakatan verbal dengan Hadjoub tercapai. Kesepakatan itu sudah selesai antar klub, tetapi belum dengan pemain, ujar Romano. Menurut Romano, Inter sebenarnya menunggu persetujuan akhir dari Mladic dan ayahnya. Namun, klub tidak ingin berlama-lama menanti dan menegaskan tidak mau dijadikan pilihan kedua oleh sang pemain. Sikap tersebut membuat Inter enggan menunggu terlalu lama di meja negosiasi. Romano pun menilai bahwa transfer ini beresiko batal dalam beberapa hari ke depan. Alasannya, proses dan alur negosiasi yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi Inter, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari pihak klub Italia tersebut. Inter Milan meraih kemenangan tipis 1-0 saat bertandang ke markas Udinese. Usai laga tersebut, Federico Di Marco memberikan komentarnya kepada Inter TV dan menegaskan bahwa 3 poin yang dibawa pulang Nerazzurri sangat layak diraih. Kami tahu ini adalah laga tandang yang sulit, bermain di Udine tidak pernah mudah meski dalam beberapa tahun terakhir kami selalu menang di sini, ujar Di Marco. Musim ini banyak tim yang menderita di stadion ini. Kami menunjukkan karisma dan determinasi, dan saya pikir 3 poin ini pantas kami dapatkan. Meski puas dengan hasil pertandingan, Di Marco menegaskan Inter masih harus terus berkembang. Selalu ada ruang untuk berkembang. Liga masih panjang, dan kami harus terus melangkah seperti ini. Pelatih meminta kami tampil agresif dan memainkan pertandingan dengan kedewasaan, jelasnya. Di Marco juga menyinggung konteks pertandingan, mengingat Inter datang dari laga yang kurang memuaskan sebelumnya. Ini laga tandang yang sulit, kami datang setelah pertandingan yang tidak terlalu bagus melawan Lecce, jadi kami harus bangkit seperti saat melawan Napoli, tambahnya. Terkait kondisi dirinya dan tim, Di Marco menegaskan fokus utama saat ini adalah pemulihan fisik. Yang terpenting adalah memulihkan energi secepat mungkin. Arsenal adalah tim yang kuat, tapi kami ingin tampil baik karena bermain di kandang dan mengincar 3 poin, pungkasnya. Jan Bisek menilai kemenangan tipis 1-0 Inter Milan di kandang Udinese sebagai hasil yang sangat berharga. Kepada Inter TV, bek Nerazzurri itu menegaskan bahwa laga tersebut memang sudah diprediksi akan berjalan sulit sejak awal. Melawan mereka selalu sulit, ini pertandingan yang keras dan kami sudah mengetahuinya. Kami datang dengan persiapan yang baik, bermain dengan konsentrasi tinggi, dan semua merasa senang dengan hasil ini, ujar Bisek. Terkait kondisi fisik dan performanya, Bisek mengaku semakin menemukan ritme terbaik. Akan lebih mudah menemukan ritme yang bagus ketika sering bermain, dan sekarang saya mendapat kesempatan itu. Saya senang dengan kepercayaan dari pelatih. Saya berharap bisa mendapatkan lebih banyak menit bermain, tetapi yang terpenting adalah tim menang, jelasnya. Bisek juga menilai kemenangan atas Udinese memberi tambahan kepercayaan diri bagi Inter, terutama karena lawan dikenal sebagai tim yang sangat kuat secara fisik. Kami juga mampu memainkan banyak pertandingan seperti ini. Kami punya fisik yang bagus seperti mereka. Di lini belakang kami tampil tinggi dan kompak. Ini adalah ujian yang baik dan kami melaluinya dengan baik, katanya. Menatap laga berikutnya melawan Arsenal, Bisek menegaskan ambisi Inter. Kami ingin finish di 8 besar, dan kami harus meraih poin. Kami adalah tim yang sangat kuat dan lawan juga tahu itu. Jika kami mengerahkan segalanya di lapangan, saya yakin kami punya banyak peluang, pungkasnya. Kapten Inter Milan sekaligus MVP pertandingan, Lautaro Martinez, memberikan komentarnya kepada Inter TV usai kemenangan 1-0 atas Udinese. Penyerang asal Argentina itu membuka pernyataannya dengan pesan khusus yang syarat empati.
Saya ingin menyampaikan pesan dan pelukan kepada keluarga Fiorentina dan juga kepada keluarga Presiden Comiso atas nama seluruh keluarga besar Inter, ujar Lautaro. Kami senang karena ini adalah stadion yang sulit. Mereka tim yang kuat secara fisik, tetapi kami bermain dalam kondisi yang sangat baik dan bahagia dengan hasil ini. Lautaro juga mengakui padatnya jadwal pertandingan memberi dampak besar pada kondisi fisik para pemain. Namun menurutnya, mentalitas tim menjadi faktor kunci untuk terus melangkah. Tentu saja kelelahan itu sangat terasa, tapi kami harus terus maju karena inilah jadwal kami, inilah perjalanan kami. Sekarang kami akan fokus ke Liga Champions, di mana kami masih membutuhkan poin meski berada di 8 besar, jelasnya. Menanggapi statusnya sebagai MVP yang kembali diraih, Lautaro menjawab dengan nada santai. Anak saya mulai mengerti dan selalu bertanya dari mana saya mendapatkan trofi-trofi itu. Sekarang dia yang membantu merapikannya, katanya sambil tersenyum. Meski demikian, Lautaro menegaskan bahwa penghargaan individu tidak lepas dari kerja kolektif tim. Penghargaan pribadi selalu merupakan hasil kerja tim. Saya sangat senang dengan pekerjaan yang sedang kami lakukan bersama, pungkasnya. Inter Milan kembali meraih kemenangan penting usai menaklukkan Udinese berkat gol Lautaro Martinez. Hasil tersebut membuat Nerazzurri semakin kokoh di puncak klasemen sambil menunggu hasil yang diraih para pesaing terdekat. Pelatih Inter, Christian Cifu memberikan komentarnya kepada Inter TV seusai laga dan mengaku puas dengan penampilan timnya. Ia menilai kemenangan ini lahir dari kematangan Inter dalam membaca jalannya pertandingan. Dari sisi kematangan dan upaya memainkan permainan kami, juga dari kemampuan memahami momen serta lawan, saya sangat puas. Ini juga menjadi bukti kematangan besar saat menerima bahwa menit-menit akhir akan sulit dan kami harus bertahan seperti yang kami lakukan, ujar Cifu. Cifu kemudian membandingkan perkembangan timnya dibandingkan pertemuan sebelumnya. Menurutnya, peningkatan performa Inter tidak lepas dari komitmen para pemain dalam bekerja setiap hari. Perkembangan ini adalah hasil kerja para pemain dan latihan harian. Ada keinginan besar untuk tetap kompetitif dan konsisten dengan pekerjaan serta ambisi kami, jelasnya. Ia menegaskan bahwa Inter ingin terus berkembang dan tampil maksimal di setiap kesempatan. Kami ingin selalu menjadi versi terbaik dari diri kami sendiri dengan kesadaran bahwa kami bermain setiap 3 hari dan memiliki kewajiban untuk selalu siap memainkan pertandingan kami, tambah Cifu. Menatap laga berikutnya melawan Arsenal, Cifu memilih bersikap realistis. Saya belum tahu, kita lihat saja pada hari Selasa bagaimana kami akan turun ke lapangan, pungkasnya.